السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, معاشر المسlimat, saudaraku, saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan mengajak antum dan antunna untuk menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang bersyukur dan mahirlah mensyukuri rahmat dan nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat tiada tara dan tiada terhingga setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik. Detik-detik yang kita lalui dari umur kita di permukaan bumi pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak. Andai kita mampu melihatnya. Soal bahwa detik-detik umur yang kita lalui bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah itu pasti. Permasalahannya, mampukah manusia melihatnya atau dia justru buta? Dia lalui dengan penuh rahmat dan nikmat, namun dia tidak melihat rahmat dan nikmat itu. Dia mendapatkan rahmat dan nikmat yang banyak itu, namun dia tak mampu melihatnya. Percaya tidak percaya, inilah buta yang parah. Bukan justru buta yang ada di kepala. Buta mata yang ada di kepala. Yang paling parah adalah buta yang tadi. Dan buta itulah yang Allah sebut di awal surat Al-Baqarah. Summun
bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena buta yang ada di mata, yang ada di kepala, itu tidak menghalangi manusia untuk menjadi hamba yang bersyukur. Bahkan mungkin sebaliknya, hamba yang buta mata kepalanya, mata yang ada di kepalanya, lebih pandai bersyukur daripada hamba yang tidak buta. Lebih pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dari hamba yang tidak buta. Betul tidak? Kejadian tidak? Ada faktanya tidak? Jelas. Para ulama kita banyak sekali yang matanya buta. Tapi buta itu tidak menghalangi mereka untuk mengerti agama Allah dan menjadi hamba yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengalahkan kita yang mata kita sehat walafiat. Maka tidak ada halangan soal itu. Namun kalau kebutaan adalah kebutaan yang tadi, yang Allah sebut di awal surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun, tuli, bisu, buta. Ayat ini kepada orang Quraisy. Padahal Abu Jahal bukannya buta secara mata yang ada di kepala. Padahal Abu Jahal pandai berbicara, ahli berbahasa, bukannya bisu. Padahal Abu Jahal pemimpin Mekah yang mendengarkan keluhan, mendengarkan pernyataan, perkataan penduduk-penduduk Mekah, bukannya orang yang tuli. Namun Allah katakan bisu, Allah katakan tuli, Allah katakan buta. Bisu, tuli, dan buta inilah ciri-ciri penduduk neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan isi pasti neraka jahanam itu dengan banyaknya manusia dan jin. Dengan jin yang sangat banyak dan manusia yang sangat banyak. Kenapa? Buta. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun enggak melihat dengan mata itu. Ini dia buta yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun enggak dengar. Ini dia tuli yang ada dalam awal surah Al-Baqarah itu. Ini dia kebutaan Abu Jahal, Fir'aun, Qarun. Dan ini dia ketulian Abu Jahal, Fir'aun, dan Qarun. Saya ingin mengatakan begini. Ada buta yang zahir, ada buta yang batin. Ada tuli yang zahir, ada tuli yang batin. Ada bisu yang zahir, mulutnya bisa mengeluarkan kata-kata karena lidahnya tidak sehat sehingga nggak mampu. Itu bisu yang zahir. Tidak percaya Al-Quran Allah turunkan untuk berbicara kepada rohani manusia, bukan jasadnya. Percaya tidak percaya, Al-Quran Allah turunkan mengobati ruh manusia yang sakit. Wa syifa'un lima fis sudur. Allah turunkan Al-Quran ketika berbicara kepada manusia, berbicara kepada rohani manusia itu. Berbicara kepada hati manusia itu. Memang dilihat oleh mata Al-Quran, namun isi kandungannya berbicara kepada roh manusia. Oleh karena itu orang yang hanya baca, sekedar baca, kemudian tidak mentadabburi dan tidak mengerti ayat-ayat yang dia baca,
atau sebaliknya menyelisihi setelah membaca, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran soal orang-orang yang seperti itu? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab suci. Ya ada artinya. Ia pegang Al-Quran, ia bersama Al-Quran, ia menyelisih Al-Quran. Ini permisalan yang Allah berikan untuk mereka. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Al-Quran ini kalau Allah turunkan ke gunung, gunung akan meledak. Karena saking takutnya dia kepada Allah. Dan saking beratnya kandungan Al-Quran yang harus dia pikul. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, gunung yang mengemban Al-Quran ini, dibacakan kepadanya, diturunkan kepadanya Al-Quran, la ra'aitahu khashi'an. Engkau akan melihat gunung itu khusyuk, terdiam, tunduk, mutasaddian, setelah itu meledak. Namun alangkah banyaknya manusia yang punya hati lebih keras daripada gunung. Dan boleh jadi manusia yang punya hati lebih keras daripada gunung itu, na'udzubillah, summa na'udzubillah, boleh jadi salah satu di antaranya adalah kita. Sekali lagi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, manusia, dia nggak peduli. Diancam oleh Allah dengan azab, dia tidak peduli. Bahkan kondisi manusia sekarang itu justru nantang-nantangin Allah. Siapa Anda wahai manusia? Lantangnya menantang Allah pencipta langit dan bumi. Antum pernah, mayoritas antum mana yakin pernah naik pesawat? Pernah tidak? Pernah. Itu hanya ketinggian 10 km di atas permukaan bumi. Di atas permukaan laut. Hanya 33.000 kaki, 36.000 kaki. 10, 11 km, 12 km saja di atas. Sudah nampak? Masih nampak manusia itu? Nampak enggak? Hah? Enggak nampak lagi kita itu. Itu baru 10 kilo, 12 kilo di atas. Kita ini yang udah enggak kelihatan. Udah lebih mirip bakteri. Betul tidak? Itu baru 12 kilo loh Pak. Langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit kedua seperti itu juga. Langit ketiga seperti itu juga. Langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh seperti itu juga ada kursi. Di atas kursi ada air. Di atas air ada arsy. Rabbuna fawqal arsy. Rabb kita di atas arsy. Permasalahannya adalah kalau dipandang dari arsy, antum sebesar apa sih? Bumi yang kita anggap luas ini, yang ketika kita naik 12 km di atasnya, kita udah bagaikan bakteri. Nggak kelihatan lagi sudah. Bumi ini dibandingkan langit hanya sebuah lempengan logam di padang pasir.
Langit dibandingkan kursi, ti'a kursiyyu samawati wal ard, seperti itu pula. Kursi dibanding arasy, seperti itu pula. Lalu kitanya sebesar apa sih dari makhluk Allah yang Allah ciptakan ini? Kalaulah ada semut bisa ngomong kepada manusia, lalu kemudian semut itu ngomong kepada antum, semut di bawah ngomong kepada antum, kamu bisa nggak menghancurkan saya? Sekuat apa sih kamu? Gitu. Kira-kira gimana? Hah? Paham nggak maksudnya? Saya hanya ingin mencoba untuk mengangkat logika manusia yang aneh menantang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum bagi semut raksasa atau bukan? Raksasa besar. Kalau ada semut berjalan lalu kemudian petantang petenteng, nyebut nama antum ala sembarangan, mencaci maki antum, kemudian nantangin gitu. Sekali tekan saja ibu jari kaki, mati itu semut kan? Ini hanya permisalan antara makhluk dengan makhluk. Antara makhluk dengan Allah nggak ada permisalannya. Walillahil matsalul a'la. Akan tetapi logika ini bisa dilogikakan secara penlogikaan, tapi realita nyatanya tidak seperti itu. Hadis Nabi yang kita katakan tentang luasnya bumi dibanding langit, saya mengatakan coba dibalik. Seolah-olah kita berada di arasy, dekat arasy, bukan di atas. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata arasy itu adalah hamparan padang pasir yang sangat luas. Di tengah hamparan padang pasir yang sangat luas itu ada sebuah lempengan logam yang sangat kecil. Waduh, lempengan logam. Apa ini lempengan logam ini? Mendekat kita ke lempengan logam itu, mendekat. Ternyata lempengan logam yang tadi hanya sebuah lempengan, luas sebesar padang pasir itu pula. Namanya apa? Namanya apa? Apa namanya yang di bawah arsy? Kursi. Ternyata padang pasir yang sangat luas. Nampak lagi sebuah lempengan logam. Mendekat. Ternyata luas sekali. Namanya langit. Mendekat ke langit. Ternyata langit adalah lapang padang pasir yang sangat luas. Ada lagi lempengan logam di situ namanya bumi. Anda di mana? Kalau hadis tadi kan dari bawah ke atas. Bumi dibanding langit, lempengan logam dibanding padang pasir. Langit dibanding kursi, lempengan logam dibanding padang pasir. Besarnya arsy dibanding kursi seperti itu pula. Dari bawah ke atas, coba balik dari atas ke bawah. Oleh karena itu, teriakan-teriakan orang-orang yang durjana di neraka, Allah nggak mau dengar lagi sudah. Allah nggak mau peduli. Dan ini makna firman Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Apa maksud lupa di sini? Apakah lupa maksudnya adalah lupa ndak ingat? Na'udzubillah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Sehingga ada orang yang tidak mengerti ayat ini dan mengatakan harus ditakwil, Allah lupa. Bukan itu, lupa di sini bukan itu maksudnya.
Nasullah di sini bukan itu maksudnya. Mereka lupakan Allah, mereka lupakan Allah maksudnya mereka diingatkan, enggak peduli, cuek. Enggak mau dengar. Acuh tak acuh dengan peringatan-peringatan Allah, acuh tak acuh dengan ayat-ayat Allah, acuh tak acuh dengan teguran-teguran ilahi. Allah akan perlakukan sama. Di saat nanti mereka merintih, di saat nanti mereka meminta belas kasihan, di saat nanti mereka memanggil-manggil Allah, Allah akan acuhkan mereka sebagaimana mereka mengacuhkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Ini makna nasullaha anasiyahum. Sedikit keluar kita dari bahasan ini, ada sebuah kaidah penting dalam ilmu asma wa sifat. Keluar sedikit kita, semoga bermanfaat. Keluar sedikit kita dari bahasan ini, ada sebuah kaidah penting dalam ilmu asma wa sifat. Mengingatkan saya kalimat nasiya ini. Ada beberapa sifat di dalam Al-Quran dari sifat-sifat Rabb kita Azza wa Jal. Seperti yang ini, nasiyahum, melupakan mereka. Kemudian membuat makar. Wa makaru wa makarallah, membuat kait tipu muslihat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, memperolokkan. Yaskhurun, mereka memperolokkan. Fasakhirallahu minhum, Allah mengolok-olok mereka. Yastahzi'u, innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. Ini sifat ilahi, sifat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi para ulama memberikan kepada kita kaidah penting dalam ayat-ayat yang seperti ini. Melupakan, mengolok-olok, membuat makar, dan yang lainnya adalah sebuah sifat, bisa mengandung makna kesempurnaan, bisa mengandung makna jelek. Bisa mengandung makna yang baik, dan bisa mengandung makna yang jelek. Dan harus dinafikan dari Allah makna yang jeleknya. Dan harus diisbat kepada Allah makna yang baiknya. Berbeda dengan sifat-sifat Allah yang lainnya yang semuanya adalah kandungan maknanya kebaikan dan kesempurnaan. Contoh berilmu, mengetahui, maha bisa, maha melihat, maha mendengar. Ini sifat Allah. Semua maknanya tidak ada yang buruk. Maha berilmu. Ilmu adalah kebaikan. Maha mengetahui, maha bisa. Tidak mengandung makna sedikit pun dari makna-makna yang buruk. Bisa dipahami maksudnya? Nah, adapun yang ayat-ayat yang seperti ini, wa makaru wa makarallah, Allahu yastahzi'u bihim dan semacamnya, ini sebuah kata yang mengandung dua unsur makna. Bisa maknanya baik, bisa maknanya buruk. Kita nafikan dari Allah makna yang buruk, kita isbat kepada Allah makna yang baik. Ambil contoh cuek dan tidak peduli tadi. Makna yang buruknya adalah itu nggak peduli. Orang merintih nggak didengarkan, orang nggak. Memang dari awal menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain itu tidak baik. Makna yang buruk. Membuat makar juga makna yang buruk. Kalau dari awal kita adalah orang yang membuat makar. Kita yang memulai membuat makar. Mengolok-olok juga makna yang buruk. Kalau kita yang memulai mengolok-olok, maka makna yang seperti ini dinafikan dari Allah. Tinggallah makna yang baik kalau dia adalah mimbabil muqabalati wal jaza, apabila itu adalah membalas kelakuan dan menunjukkan kesempurnaan Allah yang maha membalas orang seperti
apa yang dia lakukan kepada Allah. Faham maksudnya? Mereka mengolok-olok Allah. Allah juga mampu mengolok-olok mereka. Membalas kelakuan mereka dengan perlakuan yang sama. Ini menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Mereka membuat makar kepada Allah. Allah juga akan buat makar kepada mereka. Allah membalas mereka dan mampu untuk melakukan itu kepada mereka. Ini makna yang baik. Faham? Bisa difahami insyaAllah. Mereka mengolok-olok Nabi, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Allah juga mengolok-olok mereka nanti. Di sini mimbabil jaza. Allah menyebutkan sifat ini karena Allah membalasi mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Allah maha bisa untuk membalas apa yang mereka lakukan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ayat-ayatnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga maknanya menjadi makna yang baik. Mengarah kepada kemahakuasaan Allah, kemahabisaan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Air jangan diletakkan di sebelah kiri. Karena umat Islam minum di mana? Maka letaknya di kanan. Posisi cangkir juga pengaruh loh kepada identitas seorang muslim. Baik. Jadi ini keluar kita sedikit dari bahasan kita sekarang. Mengingatkan saya kalimat ayat yang ada tadi. Nasullaha faniyasiyahum. Mereka lupakan Allah, Allah lupakan mereka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Namun, nasullaha fanasiyahum itu hanya ada di akhirat. Itu hanya ada di mana? Di akhirat. Allah melakukan itu kepada hamba-hambanya, itu hanya ada di akhirat. Selagi di dunia dia masih meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, masih berdoa kepada Allah dan serius di dalam doanya, Allah tidak akan pernah lupakan hamba-hambanya di permukaan bumi. Oleh karena itu, pintu taubat Allah tutup kapan? Detik-detik terakhir kehidupan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum dia ghargharah. Apa itu ghargharah? Detik-detik terakhir kehidupan manusia ketika kematian sudah datang tanda-tandanya. Tanda-tanda kematian sudah tiba. Walau kematian itu sendiri belum datang, tapi tanda-tanda kematiannya sudah di depan mata, itu sudah ghargharah. Pada saat itu taubat tidak akan diterima. Seperti tanda-tanda kematian yang mendatangi Fir'aun. Padahal Fir'aun belum mati ketika itu. Orang mati nggak mungkin bertaubat kan? Pasti orang hidup yang bertaubat. Maka ketika tanda-tanda kematian itu mendatangi Fir'aun, baru dia memanggil-manggil Allah, baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Rabb Harun, dan enggak ada guna lagi. Oleh karena itu kita katakan ayat tadi, fanasiyahum, Allah tidak peduli kepada mereka, Allah cuek kepada mereka, Allah tidak dengar rintihan mereka, Allah tidak akan dengarkan permintaan maaf mereka, permintaan ampun mereka. Di dunia ini kalau kita merintih, Allah pasti dengar. Kalau kita serius dalam rintihan kita, Allah pasti terima. Tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah kecuali karena taubat itu dilakukan karena tidak serius. Itu di dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kaidah berikutnya yang penting untuk kita ketahui adalah sesuatu yang sangat mulia, lawannya adalah sesuatu yang sangat tercela. Sesuatu yang sangat mulia, dia pasti punya lawan. Dan pasti lawannya itu berseberangan habis dengan sesuatu yang mulia yang sedang kita bicarakan. Saya ingin mengatakan begini, ma'asyarul muslimin, didik diri kita untuk mengerti ilmu agama dengan sesuatu yang bertolak belakang.
Ad-diddu yuzhiru husnahu diddu. Sesuatu yang baik, itu yang menunjukkan kebaikannya adalah lawan daripada yang baik itu. Maka kalau kita bicara sebuah kemuliaan, akan terasa hebat kemuliaan itu kalau kita juga bahas lawannya yang sangat tercela. Kalau kita bicara surga, akan semakin indah surga itu dibahas kalau dibicarakan apa? Neraka. Oleh karena itu Allah selalu bicara surga, setelah itu bicara neraka. Setelah Allah bicara makanan ahli surga, Allah bicara makanan ahli neraka. Setelah Allah bicara kenikmatan penduduk surga, Allah bicara kesengsaraan penduduk neraka. Kenapa? Al-diddu yuzhiru usnahu diddu. Sesuatu itu sesuatu yang hebat, yang mulia itu akan ditunjukkan kemuliaannya dengan lawannya juga. Baik. Berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat mulia. Akan semakin terlihat mulianya kalau kita bahas kedurhakaan. Jadi ketika kita berbicara tentang kebakti kepada orang tua, coba layangkan bahasan kita atau pikiran kita kepada kedurhakaan kepada orang tua. Bakti kepada orang tua semakin bercahaya dan semakin berbinar kebaikannya manakala ditunjukkan oleh lawannya yang sangat durjana, durhaka kepada orang tua, anak yang memukul orang tuanya, anak yang membuat tangis orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Tauhid, sesuatu yang sangat mulia, sangat hebat, inti agama, semakin nyata kehebatannya manakala kita bicara syirik. Orang yang menganggap Tuhannya adalah sapi, orang yang menganggap Tuhannya adalah monyet, orang yang menganggap Tuhannya adalah gajah, orang yang menganggap Tuhannya adalah tikus. Ada di mana? Di India. Orang yang menganggap Tuhannya adalah cicak. Ada di mana? Di Indonesia. Tahu Pak ya? Tahu dari mana? Indonesia. Saya pun hanya baca di majalah. Semoga tidak pernah bertemu dengan mereka. Orang yang Tuhannya adalah api, orang yang Tuhannya adalah matahari, orang yang Tuhannya adalah para nabi. Semakin nyata, semakin berkilau bahasan tauhid. Seorang hamba yang beribadah hanya kepada Rabb yang satu, mendekatkan diri kepada hanya Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha memiliki seluruh rezeki, Rabb yang bisa mengatur alam semesta, Rabb yang perkataan yang didengar oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi. Semakin berbinar dan bercahaya bahasan ini manakala kita melihat manusia yang sujud kepada binatang, manusia yang sujud kepada matahari, manusia yang sujud kepada sapi dan semacamnya. Al-diddu yuzhiru husnahu diddu. Sesuatu yang berseberangan arah semakin indah manakala ditunjukkan oleh lawannya yang sangat tidak baik. Ketidakbaikan sesuatu membuat lawannya menjadi sangat baik ketika dibicarakan. Apa yang ingin saya katakan dalam hal ini? Hal yang sangat luar biasa dalam hidup manusia manakala dia mencapai ridho Allah. Manakala dia mencapai apa? Ridho Allah. Oleh karena itu, kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia mulia? Karena mereka sudah mencapai predikat itu. Satu-satunya generasi umat Islam yang boleh kita katakan bahwa mereka mendapatkan predikat ridho Allah, siapa? Para sahabat. Berani kita katakan secara pasti. Karena nas Al-Quran turun menyatakan Allah ridho kepada mereka. Betul atau tidak? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Oleh karena itu merupakan sunnah kalau kita menyebut nama sahabat, kita sertakan dengan predikat hebat yang mereka telah sampai kepadanya.
Lalu kita sebut, setelah menyebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, dan seterusnya dan seterusnya. Apabila kita tahu itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik wanita atau pria, laki-laki atau wanita, disunnahkan untuk menyebutkan itu, dan itu hal yang sangat hebat. Kalau itu suatu yang sangat hebat, ambil kaidah tadi, ad-diddu yuzhiru husnahu diddu. Sesuatu itu akan semakin indah manakala kita bahas lawannya. Dan lawannya, itulah dia kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Manakala jikalau yang didapatkan itu bukanlah ridho Allah, namun yang didapatkan itu justru apa? Murka Allah. Hidup ini antara dua saja, Bapak. Perjalanan kita ini hanya kepada dua. Murka atau ridho. Dan hadirkan itu selalu dalam perjalanan harian kita. Karena berulang-ulang saya selalu ingatkan diri sendiri, saya ingatkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ridho Allah dan murka Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah akhir kehidupan. Akhir daripada muara kehidupan. Dan kalau kita memang ingin serius mencari ridho Allah, nggak mungkin kita mencarinya setelah kematian. Nggak ada orang yang bisa menggapai ridho Allah kalau dia mencarinya pasca kematian. Maka mencarinya di sini. Kalau saya bertanya, sekarang ini, di majlis yang mulia ini, di tengah ikhwan dan akhwat yang saya muliakan ini, pasti jawabannya sudah jelas. Antum mau mencari ridho Allah atau mencari murka Allah? Pas jawabannya, gak usah dijawab dah. Satu jawaban kita ingin mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala dan ingin lari dari murka Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingin mendekat kepada ridho Allah, ingin menjauh daripada murka Allah. Dan sungguh hamba-hamba Allah setelah para sahabat, ada yang mencapai ridho Allah dalam hidupnya, namun permasalahannya Allah tidak pernah beritahu. Apakah dimengerti apa yang saya maksud? Predikat radhiyallahu an yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara manusia setelah para sahabat ada yang mencapai predikat itu, namun Allah tidak beritahu kepada dia telah sampai kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak berani bicarakan seseorang telah sampai kepada ridho Allah, karena tidak ada dalil yang turun menunjukkan bahwa Allah telah ridho kepadanya. Betul atau tidak? Namun soal, adakah manusia selain para sahabat sampai kepada ridho Allah dalam hidupnya di permukaan bumi? Jawabannya, ada. Itu dia hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW mengatakan, wala yazalu Nabi mengatakan dan Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat yang tidak kuwajibkan sampai aku benar-benar cinta kepada hamba itu. Kalau aku sudah cinta kepadanya, dialah mata yang dengannya akulah mata yang dengannya dia melihat. Akulah pendengar yang dengannya dia mendengar. Siapa itu? Manusia yang sudah sampai kepada ridho Allah, namun Allah tidak beritahu. Oleh karena itu tidak berani kita mengklaim fulan telah diridhoi Allah, fulan telah diridhoi Allah, fulan telah diridhoi Allah, fulan adalah wali Allah kalau tidak ada nas Al-Quran atau nas hadis yang menunjukkan ke arah itu. Dan kalau kita berani mengatakannya, berarti kita bicara tentang Allah tanpa ilmu, dan inilah dosa yang besar.
Namun yang ingin bahasan kita adalah ada bukan tidak ada, namun kita tidak diberi tahu. Apa hikmah tidak diberitahu? Pertama, untuk terus mengejar ridho Allah itu. Yang kedua, supaya manusia tidak bertelekan dengan ridho Allah dan meninggalkan amal. Kenapa Allah beritahu kepada para sahabat? Wallahu alam, karena para sahabat itu iman mereka sudah terlalu kuat sehingga kabar gembira itu tidak merubah amal mereka. Sementara iman orang-orang seperti saya dan kita mungkin wallahu alam belum kuat untuk menerima hal-hal yang seperti itu. Karena boleh jadi terjadi perubahan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Umar kepada sebahagian sahabat, apalagi kita. Innallaha idza ahabba fulana nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ibba fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama innallaha habba fulanan fa'hibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Hadis sahih dari Nabi kita tercinta SAW. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka dia pun dicintai oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyeru di langit, ya ahlas sama, para malaikat yang ada di langit. Jumlahnya penduduk langit, Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka dicintai oleh penduduk langit. Ini tidak khusus untuk para sahabat. Ini untuk siapapun yang dicintai Allah. Namun bedanya dengan para sahabat adalah, para sahabat sudah diberitahu kepada kita, Allah ridho, Allah sayang, Allah cinta kepada mereka. Sementara selain mereka tidak ada nas. Tidak ada nas bukan berarti tidak ada. Bisa dipahami? Baik. Jadi kalau ditanyakan secara pertanyaan, jawabannya sudah jelas. Kita mau mencari ridho Allah atau mencari murka Allah, jawabannya sudah jelas. Jangankan orang yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin maksiat. Kalau ditanya, jawabannya jelas sudah. 99,9% atau mungkin 100% kalau ditanyakan langsung kepada dia mau mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan murka Allah, pasti jawabannya mencari ridho Allah. Namun permasalahan yang paling pelik adalah kita dibuat lalai oleh iblis dan bala tentaranya untuk mengejar ridho Allah itu. Kita dibuat lalai oleh iblis dan bala tentaranya untuk menjauh dari murka Allah itu. Ini masalah yang paling pelik. Iblis dan bala tentaranya memberikan kepada kita sifat lalai, menanamkan kelalaian, nanti, dan nanti. Kalau untuk amal saleh yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah. Oleh karena itu datang agama Allah, datang syariat Allah, wasari'u, bersegera untuk amal saleh itu. Fastabiqu, berlomba-lomba, saling kalah mengalahkan, beradu cepat. Apa namanya berlomba kalau bukan adu cepat? Kalau bisa kita yang terdepan. Namun giliran maksiat, iblis sudah datang ngipas-ngipas. Santai aja dulu, nggak apa-apa. Toh selama ini melakukan nggak aman-aman aja kan? Allah itu pemaaf. Nanti.
Nanti minta maaf kalau udah pensiun. Jadi kalau sudah di atas 60, nah itu baru rajin ke masjid. Apa yang diinginkan iblis dan bala tentaranya, belum sampai usia 60 udah mati. Iblis juga tidak tahu kapan kita mati kan? Tapi dia berharap ketika diundur-undur itu, dia berharap jatuh pesawatnya mati. Tabrakan dia. Mati dalam keadaan lalai. Dan masih memelihara dosa-dosa yang dilakukan tekun. Dilakukan terus dan dirawat hari demi hari. Dan ini bukan sifat orang mukmin. Dan ini bukan sifat orang mukmin, dan ini bukan sifat manusia yang fitrah. Ada sedikit perbedaan yang sangat jelas antara fitrah manusia dengan sifat ini. Dan jangan jadikan fitrah manusia adalah alasan untuk melakukan maksiat yang dirawat terus-menerus dikerjakan setiap hari. Naam, fitrah manusia bersalah, tapi bukan bersalah yang hari ini bersalah, besok bersalah, besok bersalah, besok bersalah, dan terus dilakukan dan dirawat kesalahan itu. Itu bukan sifat manusiawi yang adalah fitrah. Itu sudah kesombongan dan kebebalan dan kedurhakaan. Soal bersalah, kisah Nabi Musa, Nabi Adam. Bersalah, segera bertobat, minta ampun, dan tinggalkan kesalahan itu. Itu baru sifat fitrah. Adapun sifat merawat, sifat iblis. Tahu salah, sudah diingatkan dan mengerti salah, tapi tak mau meninggalkannya. Dan ingin melanjutkan terus-menerus. Kita dikipas-kipas lagi oleh iblis. Yang kita lakukan dosa yang itu adalah sifat iblis. Aba wastakbara. Kemudian dikipas. Oh, manusia kan tidak ada yang tidak bersalah. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak mengerti dan tidak faham apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-50 atau 42. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan mengira Allah itu lalai dari apa-apa yang dikerjakan orang-orang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, larangan Allah dia langgar, perintah Allah dia tinggalkan. Kan selama ini dikerjakan aman-aman aja. Aman gimana? Bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah tidak memperhitungkannya, bukan karena Allah tidak tahu. Innama yuakhiruhum. Allah hanya mengundur. Mengundur tanggung jawabnya, mengundur kalau itu adalah azab, mengundur azabnya. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Untuk hari akhirat. Karena Allah telah mentakdirkan dunia ini bukan negeri pembalasan. Bukan negeri untuk penghukuman. Walaupun ada hukuman Allah berikan di permukaan bumi, tapi negeri bumi ini bukan negeri hukuman. Sifatnya. Walaupun tetap ada hukuman Allah berikan di permukaan bumi, tapi secuil. Tak seberapa dengan negeri hukuman nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Maka saudaraku, saudariku, nasihatku kepada diri sendiri dan kita semuanya adalah jangan kita lalai dan akhirnya justru mendapatkan murka Allah. Jangan tunggu Allah murka. Kalau ini bahasa yang mungkin lebih bisa difahami. Jangan diundur sampai Allah murka.
siapapun di antara kita, saya ingin mengajak dari pedium ini, siapapun di antara kita yang tahu kita memiliki dosa yang kita lakukan setiap hari. Hari ini kita lakukan, besok masih kita lakukan, besok masih kita lakukan, besok masih kita lakukan. Saya ingin bertanya dan mengajak kita semua, kapan akan berhenti? Apa yang Anda tunggu? Menunggu hari tua? Apa yakin sampai ke hari tua? Taswif yang diciptakan oleh iblis dalam godaannya kepada manusia adalah untuk menjerat manusia itu agar dia tidak sampai kepada taubat. Dan kalau sifat itu dikerjakan, semakin rajin dikerjakan, semakin susah untuk keluar dari sifat itu. Akhirnya menjadi sebuah tabiat kebiasaan yang ketika dia ingin keluar dari sifatnya sendiri, sudah sangat sulit. Kalaulah bukan rahmat dan nikmat Allah dan anugerah yang Allah berikan kepadanya, tak bisa keluar dari sifat itu. Kenapa? Dia sudah terlalu lama merawatnya di dalam dirinya. Oleh karena itu para ulama mengatakan man syabba ala syai'in syaba alaih wa man syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang dari muda terbiasa melakukan perbuatan itu, sampai tua dia akan lakukan. Dan dia akan wafat di atas sifat itu. Ayat Allah sudah turun. Rasul sudah Allah utus. Dan para penyambung lidah Rasul telah menyampaikan kepada kita. Artinya hujah Allah sudah ditegakkan. Kita belum mau berhenti. Pertanyaannya kapan mau berhenti? Tunggu penyakit dahsyat datang dan setelah itu Anda mati? Menanti seperti yang dinanti oleh orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Menanti air tumpah ke bumi kemudian kita direndam oleh Allah. Atau bumi dibelahkan Allah dan dimasukkan ke dalamnya. Atau Allah sambarkan petir kepada manusia. Atau Allah kirim angin yang sangat kencang memporak-porandakan, mengangkat tanaman dari bumi apalagi manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman fakullan akhadna bidzambih. Semua pelaku dosa dan maksiat kami azab dia disebabkan dosanya itu. Allah tidak akan pernah menghukum seorang hamba kecuali dengan keadilan. Tak akan ada seorang hamba dihukum karena perbuatan orang lain. Nggak ada. Kullan akhadna bidzambih. Segala orang yang dihukum dan dihukum dan diazab oleh Allah, semua itu karena dosanya. Berhati-hati dengan teman-teman yang buruk, yang mengajak kita berbuat maksiat lalu mengatakan dosanya saya yang nanggung. Ada atau tidak? Ada. Nyata manusia-manusia yang seperti ini. Enggak akan. Dosa Anda yang tanggung. Tak akan dia yang tanggung. Dan orang-orang seperti ini, kalau nanti bertemu di akhirat, minta tanggung jawab, mana dia nolak. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berbuat maksiat, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Dulu kalian kan yang ngajak. Kalian yang bilang-bilang kami yang tanggung dosanya. Ayo sekarang tanggung dosa kami. Enggak. Dosa kami aja udah banyak.
Jadi nggak ada yang namanya dosa orang lain kita yang tanggung, dosa kita orang lain yang tanggung, itu nggak ada. Tapi kalau kita ngajak orang lain berbuat dosa dan dia ikut, bukan nanggung dosa dia, kita juga mendapatkan dosa yang sama karena sudah ngajarkan orang. Si A mengajarkan si B berbuat maksiat, lalu si B berbuat maksiat. Si A mendapatkan dosa disebabkan si B melakukan maksiat. Si B tetap dapat dosa itu, namun dosa yang sama si A dapat. Dosa apa ini? Dosa ngajarkan maksiat kepada si B. Dosa yang dia ajarkan itu seumur hidup si B melakukannya 1000 kali. Si A dapat 1000 dosa yang sama. Kenapa? Dia yang ngajarkan. Jadi bukan dosa ditanggung, tapi disebabkan Anda mengajarkan orang berbuat dosa, Anda terima hukumannya. Berarti dosa itu dosa siapa? Dosa dia, bukan dosa orang yang mengerjakan. Karena dia yang melatih orang itu untuk berbuat dosa, maka dia tanggung dosanya. Tanggung dosa dalam arti kata apa? Dia berdosa dapat yang sama. Hal yang sebaliknya kalau mengajarkan orang kebaikan. Fakullan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada orang-orang yang kami kirim kepadanya angin yang sangat kencang. Allah kalau sudah murka, semuanya bisa Allah jadikan tentara untuk mengadab manusia. Bisa malaikat, bisa angin, bisa air. Wa minhum man akhadathu sayha. Di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka petir, disambar oleh petir. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di air. Kapan? Kalau Allah sudah murka. Apakah ini yang akan ditunggu, wahai orang-orang yang berdosa dan setiap hari melakukan dosa yang sama? Semua kita sudah tahu. Kalau kita dalam keadaan berdosa itu kemudian kematian datang mendadak dan dosa itu masih sedang kita lakukan, apa namanya? Apa namanya? Su'ul khatimah. Fala yaghurrannakum salatukum wa siyamukum wa hajjukum wa umratukum. Jangan terlena oleh kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah haji, kita sudah umrah. Jangan terlena untuk tetap melakukan maksiat, sifatnya continue. Dan ini bisikan iblis yang luar biasa. Godaan iblis yang sangat dahsyat. Kamu kan juga rajin baca Quran, kamu kan juga rajin salat, kamu kan juga. Oleh karena itu lanjut aja maksiat ini kan. Santai aja men gitu. Kenapa? Karena kalau dosa kita lakukan, azabnya sudah pasti. Yang belum pasti pengampunannya. Sementara kalau ibadah yang kita lakukan, diterimanya belum pasti. Hukum yang berbeda antara syariat yang dia adalah melakukan ibadah dan atau syariat atau ketentuan yang dia adalah melakukan maksiat. Kalau maksiat azabnya pasti. Kalau ibadah diterimanya belum pasti. Maka yang belum pasti jangan iblis sesuatu menggoda kita melakukan yang sudah pasti azabnya. Dan itulah sifat orang yang beriman. Apabila kita lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sifat mereka. Mereka yang sudah dijaminkan surga radhiyallahu anhum, turun ayat tetap saja takut neraka. Tetap saja takut berbuat maksiat.
Umar yang memimpin negeri yang sudah sangat luas mengatakan kalau ada 1 ekor dari unta sedekah hilang, Umar akan bertanggung jawab di akhirat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Takutnya dia berbuat salah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal sudah turun ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan bahwa dia adalah penduduk surga. Rasul sudah menyatakan dia adalah penduduk surga. Takutnya nggak hilang. Dan tidak mengatakan aku sudah penduduk surga. Hilang 1-2 unta apa salahnya. Toh sudah dapat pengampunan jaminan surga. Enggak seperti itu. Bukan begitu. Kenapa manusia sekarang begitu? Bisikan iblis. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sebelum Allah turunkan azab ini, Allah pasti tegur dulu. Itu pasti. Karena hamba ketika berbuat maksiat tidak langsung Allah hukum, namun ada teguran-teguran sebelumnya. Setelah ditegur, tidak juga mau ditegur lagi, tidak juga mau didatangkan lagi orang yang menasihati, tidak juga mau didatangkan penyakit, tidak mau didatangkan, tetap tidak mau. Fir'aun sebelum Allah benamkan di air, bukankah Allah tegur dia dengan aneka ragam teguran? Allah kirim angin, badai, Allah kirim kutu, Allah kirim darah, Allah kirim belalang. Teguran-teguran, Allah tegur dulu. Setiap teguran-teguran itu datang, mereka datang kepada Nabi Musa dan mengatakan kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Rabbmu wahai Musa. La in kashafna anna wa in kashafta anna al-'adab lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau bisa Rabbmu mengangkat bencana ini dari kami akan beriman kepadamu wahai Musa. Tapi ketika bencana itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali mereka melanjutkan maksiat dan keingkaran dan tughyan itu. Sampai akhirnya Allah benamkan. Jadi bahagian akhir pembenaman itu setelah teguran-teguran. Setelah ada yang diutus, yang dikirim kepada mereka untuk mengingatkan. Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan menerima teguran itu. Namun Allah tetap mengirim Nabi Musa kepada Fir'aun. Betul atau tidak? Allah tahu bahwa penduduk kaum Nabi Nuh pasti akan Allah azab. Allah tahu. Namun Nabi Nuh tetap dikirim. Kenapa? Itu teguran. Itu hujah yang ditegakkan. Apa firman Allah tentang Nabi Nuh di awal surat Nuh? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Kami katakan kepada Nuh, an anzir qaumaka, wahai Nuh, berikan peringatan kepada kaummu. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka adab yang pedih. Allah akan kirim adab yang pedih kepada mereka, Allah akan kirim itu. Namun Allah tetap kirim Nabi Nuh. Karena Allah tidak akan mengadab hambanya kalau belum ditegur. Saya ingin mengajak saya sini dan kita semua, pernahkah kita peduli kepada teguran-teguran Allah yang Allah tegurkan kepada kita? Karena mustahil Allah tidak menegur. Mustahil Allah tidak menegur kita ketika kita berbuat maksiat. Karena sunnatullah satu. Apa yang Allah lakukan kepada kaum Nabi Nuh, itulah yang Allah lakukan kepada kaum Nabi Ibrahim, kepada kaum Nabi Musa, kepada kaum Nabi Muhammad, kepada kita. Dan kalau kita menyimak kehidupan ini dengan baik, melihatnya dengan baik, mencernanya dengan baik, pasti kita melihat. Ketika kita ingin berbuat maksiat, Allah tegur.
Yang diteguran itu kita tersentak, wah ini salah. Tapi setelah tersentak ini salah, teguran itu datang, nafsu menggoda. Ayo, lanjutkan. Ketika duduk di majelis ta'lim dan dengarkan kajian Ustaz, tersentak kita. Iya, saya salah. Bukan ini ya kajian-kajian lain ya. Terlalu banyak para asatidzah yang mengingatkan kita. Masing-masing kita, saya melakukan kesalahan. Teguran. Walaupun para nabi dan para rasul sudah Allah tutup, tapi Allah menyuruh penerus para nabi dan para rasul untuk tetap melanjutkan estafet hujah itu. Betul atau tidak? Ulama-ulama umat Nabi Muhammad, ulama-ulama umat Nabi Muhammad bagaikan nabi-nabinya Bani Israel. Bagaikan. Kenapa? Nabi-nabi Bani Israel melanjutkan estafet dakwah para rasul. Dan ulama-ulama umat Nabi Muhammad melanjutkan estafet dakwah rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manzilah ulamanya umat Nabi Muhammad bagaikan tugas para nabi dari Bani Israel yang melanjutkan estafet dakwah Rasul yang Allah kirim sebelum mereka. Karena Nabi tidak melanjutkan, tidak membawa syariat baru. Nabi itu disuruh untuk berdakwah kepada syariat Rasul sebelum mereka. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul membawa syariat, Nabi-nabi hanya mengikuti syariat Rasul yang diutus itu. Namun untuk mengingatkan Nabi. Rasulnya adalah Nabi Musa. Dan nabinya di bawah itu adalah Nabi Harun. Nabi Harun tidak membawa syariat. Yang membawa syariat Nabi Musa. Dan begitu juga nabi-nabi setelahnya. Jadi hanya mengikut kepada syariat Rasul. Disuruh untuk berdakwah kepada syariat Rasul yang Allah kirim sebelum mereka. Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi setelah beliau. Yang ada para ulama. Namun tugas para ulama itu seperti tugas para nabi dari Bani. Apa? Menegakkan, melanjutkan estafet dakwah Rasul. Menyampaikan kepada umat apa yang dibawa oleh Rasul. Mengingatkan kepada umat apa yang telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hujah Allah ingin tetap bertahan. Allah berkehendak hujah Allah tetap bertahan di permukaan bumi dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada itu. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kalian tidak mau lagi, Allah binasakan kalian. Allah datangkan kaum yang akan mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar dan tidak peduli kepada celaan manusia. Kalau kalian sudah mundur dari agama Allah, kalian tidak mau menegakkan agama Allah, kalian murtad dari agama Allah, Allah akan hancurkan kalian. Allah datangkan kaum yang Allah cintai dan mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan tidak takut kepada celaan siapapun yang mencelanya, yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Oleh karena itu saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, teguran-teguran itu pasti datang kepada kita. Karena Allah ingin mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun kalau teguran-teguran itu kita abaikan, sangat tidak tertutup kemungkinan ada saatnya ketika hati itu sudah Allah stem di atas kesesatan. Dan ini yang paling kita takutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kapan
Itu setelah teguran demi teguran diabaikan. Hingga seorang hamba ketika itu dinyatakan sesat dan seumur hidup tidak akan mendapatkan hidayah. Setelah itu. Dan telah di-stem wafat di atas kekafiran dan akhir daripada hidupnya pasti kehancuran. Dari mana makna ini diambil? Dari hadis Nabi SAW. Seorang hamba apabila berbuat dosa, letakkan di hatinya satu titik hitam. Belum tertutup hati itu. Wa in zada zadat. Kalau dia tambah dosanya itu, tambah titik hitamnya itu. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan maksiat, dia minta ampun kepada Allah. Serius ya? Suqila qalbu, dibersihkan titik hitam itu. Namun kalau dia tidak seperti itu, dia tambah, maka akan tambah titik hitam itu. Sampai akhirnya apa? Sampai hatta ta'luwa qalbu. Sampai titik hitam itu semuanya akhirnya membungkus hati. Nggak ada lagi tempat yang kosong untuk titik hitam. Akhirnya hati semuanya tertutup. Kalau sudah tertutup, kalkuzi mujakhiyah, bagaikan cangkir yang tertelungkup. Masih bisa diisi? Tidak bisa. Pintu hidayah tertutup. Sudah diputuskan, tertutup pintu hidayah. Hidayah nggak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Sudah cangkir yang tertelungkup, nggak bisa diisi lagi. Ini ada. Ini terjadi. Walaupun kita tidak pernah tahu. Namun kita wajib khawatir. Sekiranya dosa-dosa itu dikerjakan terus, dan dikerjakan terus. Kalau Allah sudah murka, antara dua. Antara Allah turunkan azab seperti yang ada ini, atau satu lagi. Surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Tatkala mereka sudah cuek, sudah melupakan, cuek, tak peduli, ma dzukiru bih, apa-apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mereka diperingatkan, namun mereka tidak peduli. Cuek yang kita bahas di awal kajian tadi. Diingatkan, tetap tidak peduli. Akhirnya datang keputusan sesat sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kita katakan tadi antara dua, kalau tidak dikirim azab seperti ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Ankabut, atau fatahna 'alaihim abwaba kulli syai', ketika itu kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu daripada kenikmatan dunia. Ini dia istidraj yang sangat berbahaya itu. Berbuat maksiat rajin, tapi pintu dunia dibukakan. Harta dilapangkan. Tahta dimuluskan. Kemuliaan di tengah manusia dia raih. Padahal tetap tertawa di atas maksiat. Tetap tidak mau mengikuti tuntunan. Tetap tak peduli kepada teguran. Namun semuanya lapang. Jangan anggap itu rahmat. Itu adalah azab. Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, di saat mereka begitu gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, petantang petenteng sombong, lalai, tertawa di atas dosa, akhadnahum baghtatan,
baru kami azab secara tiba-tiba. Fa'idha hum mublisun, ketika itu mereka terdiam, tak bisa berbicara apa-apa. Dan yang hanya ada adalah menyesal di saat penyesalan tak berguna. Maka jangan kelapangan dianggap kebaikan. Sekiranya tidak mau berhenti dari yang sudah kita ketahui daripada dosa. Dosa yang kontinu. Dosa terjadi sekali-sekali terjadi, fitrah manusia. Dan manusia diciptakan dan difitrahkan seperti itu. Namun tidak kontinu. Allah tidak pernah lalai dari dosa setiap manusia. Allah tidak pernah lalai dari setiap dosa kita. Dan Allah takdirkan kita berdosa bukan untuk melanjutkan dosa itu, tapi untuk merintih di hadapan Allah, minta maaf kepada Allah, menangisi dosa dan kesalahan itu, menyesali diri yang telah melanggar aturan Allah. Dan Allah sangat mencintai semua perbuatan itu. Bertaubat, Allah sangat mencintai taubat. Meminta ampun, Allah sangat mencintai orang yang minta ampun. Meminta maaf, Allah sangat mencintai orang yang minta maaf. Merintih, menangis, minta belas kasihan Allah. Allah sangat suka orang yang merintih dan menangis, minta belas kasihannya. Karena itu ditakdirkan manusia berdosa. Bukan karena melanjutkan dosa. Allah mencintai sifat-sifat yang sifat-sifat itu datang apabila mereka ditakdirkan pernah berbuat salah. Maka jangan lalai ma'asyarul muslimin. Nasihat ini kepada diri saya sendiri dan kita semuanya tanpa terkecuali. Berhati-hati dan jangan lalai. Teguran-teguran Allah, Allah datangkan. Sementara hembusan-hembusan iblis pasti ia hembuskan. Mana yang mau kita dengar? Teguran Allah atau hembusan-hembusan iblis untuk menjebak kita wafat di atas su'ul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk bertaubat dan terus meminta ampun dan minta maaf atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan terus berusaha memperbaiki diri untuk meninggalkan kesalahan yang telah kita ketahui salah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Apakah termasuk perbuatan mengundang murka Allah bila kita tidak berbicara dengan tetangga kita yang perkataannya suka menyakitkan, merusak rumah kita, sampai mengambil barang? Salah satu yang akan membuat hidup tidak nyaman adalah bertetangga dengan orang yang tidak baik. Itu adalah salah satu kesialan di dalam hidup. Namun Allah menyuruh kita untuk sabar atas aniaya manusia. Allah menyuruh kita untuk sabar atas aniaya manusia. Karena manusia
Allah takdirkan satu sama lainnya memberikan kepedihan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Begitulah Allah takdirkan kehidupan di permukaan bumi ini. Antum percaya tidak percaya, antum mengeluh dengan tetangga yang seperti ini, antum pindah rumah, ada keluhan lain di rumah baru. Lalu antum pindah lagi, rumah yang ketiga, akan ada keluhan lagi di rumah itu. Sampai 100 kali pun antum pindah, nggak akan lepas dari yang namanya. Kenapa? Dunia ini memang negeri keluhan. Begitu Allah inginkan dunia ini memang. Jadi jangan pernah antum merasa ada sebuah keluhan, antum berpikir kalau saya begini, keluhan saya akan hilang. Memang hilang di titik ini, namun ada titik yang lain. Kemana antum akan mencari di permukaan bumi sesuatu tanpa keluhan, coba? Jangan pernah berpikir, kalau saya begini hilang keluhan ini. Iya, keluhan itu mungkin hilang, akan ada keluhan yang lain. Hidup di kota besar, macet, susah. Pindah ke hutan, ketemu harimau. Keluhan lain yang berbeda, kan? Nah, pindah ke desa yang sangat sedikit orangnya, transportasi susah, isolasi dan semacamnya, listrik pada padam. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, asal masih di bumi ini, pastikan ada keluhan. Maka yang benar adalah sabar atas aniaya. Walaupun sabar atas aniaya itu bukan berarti tidak boleh ngomongin dan tidak boleh mengingatkan kepada tetangga yang berbuat salah. Sabar bisa diiringi dengan ngomong ke tetangga yang seperti itu. Pak, Bu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Mbok ya begini. Kok ya dinding rumah saya dirusak. Tapi jangan kelahi. Jangan bertengkar. Karena bertengkar tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Masalah yang kecil akan menjadi besar kalau diiringi dengan pertengkaran. Sabar bukan berarti tidak boleh berbicara. Diam aja. Rumah kita dibolongin, diam aja gitu. Enggak juga sih. Boleh ngomong, boleh berbicara. Tapi jangan bertengkar. Apalagi kita orang Indonesia, kalau diingatkan 1-2 kali, segan juga dia. Tapi percayalah bahwa sabar itulah yang Allah inginkan dari kehidupan kita. Di antaranya. Dan syukur yang Allah inginkan dari yang lainnya. Yang hidup bersama manusia, kata Nabi SAW, dan sabar atas aniaya yang ia terima, itu lebih baik daripada orang yang hidup bersama manusia dan tidak sabar atas aniaya manusia. Dan tidak ada orang yang mendapatkan penganiayaan dari manusia lain lebih hebat daripada Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Rasul Anda bersabar. Apakah pembangkangan istri terhadap suami itu termasuk dari teguran Allah atas maksiat yang dilakukan suami? Boleh jadi. Boleh jadi. Tentu Allah yang maha tahu. Namun mungkin seorang suami pulang ke rumah, lalu dia dapatkan dari istrinya hal yang tidak dia sukai. Entah apa begitu, pokoknya intinya ada sesuatu dari istrinya yang tidak dia sukai di rumah.
boleh jadi itu teguran dari Allah. Hai suami, kamu di luar rumah ngapain? Karena maksiat mengundang penderitaan. Allah berikan derita karena kita berbuat maksiat. Itu yang saya katakan tadi, boleh jadi teguran. Karena intinya setiap hamba berbuat maksiat, Allah akan berikan di hatinya ketidaknyamanan karena maksiat itu. Salah satu di antaranya adalah yang tadi ditanyakan. Pulang ke rumah istrinya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Entah istrinya marah-marah, entah istrinya ngambek, entah istrinya... Jangan serta-merta salahkan istri, intervensi diri. Saya di luar rumah ngapain? Kenapa Allah tegur saya dengan istri yang hari ini melakukan hal yang seperti ini? Begitu. Ini yang saya katakan tadi. Allah pasti berikan teguran-teguran. Tinggal kita mengintrospeksi. Dan itu juga bukan berarti istri boleh melakukan pembangkangan. Enggak juga. Nah, berarti istri bilang, wah ada boleh nih membangkang sama suami untuk menegur suami. Enggak juga. Allah itu kalau berbuat halus. Terjadi ini karena ini. Terjadi ini karena ini. Nah. Ustadz mohon nasihatnya untuk anak-anak. Mohon nasihat untuk anak-anak yang sudah mulai ngaji tapi masih merokok. Insya Allah dari tadi nasihat itu Pak. Dari tadi awal itu nasihat. Mau rokok, mau riba, mau yang lainnya, komplit di situ. Ya. Kenapa rokok susah meninggalkannya? Karena membiasakan diri. Dibiasakan. Akhirnya sulit untuk keluar. Walaupun kita tahu itu berbahaya, itu bisa merusak organ tubuh kita. Namun sudah biasa. Itu kalau rokok secara zahir. Hal yang sama kalau maksiat. Dibiasakan. Akhirnya untuk keluar dari kebiasaan itu menjadi sulit. Saya hanya doakan saja ya. Semoga anak bapak yang nulis pertanyaan ini. Dan anak siapapun yang seperti ini. Dan siapapun di antara kita yang masih seperti ini. Karena tidak tertutup kemungkinan loh Pak. Kita rajin ngaji tapi diam-diam masih ngerokok terus. Cuman cari-cari tempat orang tidak lihat. Boleh ngerokok, tapi cari tempat yang Allah nggak lihat. Ya, silakan. Saya berikan rekomendasi halal nanti. Tapi cari di tempat yang Allah tidak lihat. Cobalah. Ketemu tempat yang Allah tidak lihat, Anda berikan rekomendasi boleh ngerokok. Tapi selagi tidak bertemu tempat itu, berarti haram terus rokok itu. Antum lari dari pandangan manusia, tapi tidak lari dari pandangan Allah. Antum takut kepada penilaian manusia terhadap dirimu, sehingga antum diam-diam. Lalu penilaian Allah gimana? Yakhshawna an-nas, wallahu a'aqu an yukhsha. Mereka takut kepada manusia, padahal Allah yang paling utama untuk ditakuti. Maka Anda doakan untuk memiliki sifat takut kepada Allah dan sifat takwa kepada Allah yang membuat dia kuat untuk bertekad tinggalkan rokok dan tinggalkan nongkrong bersama teman-teman yang masih ngerokok. Karena teman itu punya pengaruh besar.
Bagaimana caranya menangkal jebakan iblis atau setan? Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul semuanya untuk itu. Semuanya untuk itu. Jadi jalan lurus yang Allah ajarkan kepada manusia, as-siratul mustaqim, yang kita minta kepada Allah setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus ini adalah jalan yang sudah Allah pagari dari seluruh tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dia satu-satunya jalan yang iblis nggak bisa otak-atik. Kalau ingin terbebas dari jebakan iblis, pertama pelajari jalan itu, yang kedua berjalan di atas jalan itu. Kalau kita sudah pelajari, tidak berjalan, masuk. Atau kita rajin jalan, tapi malas belajar, masuk juga. Kan sifat manusia terbagi dua itu. Belajar, tapi tidak mau berjalan. Atau mau berjalan, tapi tidak belajar. Dan kita di dalam sholat minta perlindungan kepada Allah dari dua sifat itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub berilmu tapi tidak berjalan di atas ilmu. Dhalin rajin beramal tapi tidak mau, malas menuntut ilmu. Berarti sifat yang kita minta adalah berilmu dan mengamalkan. Mengamalkan di atas ilmu. Itu dia siratal mustaqimnya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari dua hal, maka jalan yang kita minta tadi sebelum minta perlindungan itu adalah jalan yang mengambil kebaikan ini dan meninggalkan keburukannya, dan mengambil kebaikan ini dan meninggalkan keburukannya. Kebaikan yang pertama ilmu, keburukannya tidak menjalankan, campakkan tidak menjalankan. Kebaikan yang kedua beramal tapi tidak berilmu, campakkan tidak berilmunya, ambil beramalnya. Tergabunglah ilmu di sini dan amal yang ada di sini. Itulah dia jalan yang lurus. Berilmu dan beramal. Maka kalau untuk mencoba untuk lari dari depan iblis pakai logika, nggak dapat. Nggak ketemu dia. Karena logika iblis lebih jago daripada kita. Apalagi melawan iblis pakai pengalaman. Seberapa sih pengalaman Anda? Seberapa usia Anda dibanding usia iblis? Nabi Adam saja bisa dia goda. Dengan izin Allah pasti. Tapi itu kan karena kemahiran dia menggoda. Maka jangan mengadu logika dengan logika. Logika iblis itu diadu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dilawan dengan sami'na wa ata'na. Betapa banyak manusia yang mengedepankan logika, akhirnya logikanya itu yang menyesatkan dia. Maka beragama tidak serta-merta mengandalkan logika. Yang seperti ini namanya bukan pertanyaan. Ini namanya surat. Ini gimana? Mau baca saja saya butuh sekian menit. Belum lagi tulisannya kecil-kecil. Ini yang kedua, sama aja. Antum disuruh mengirim pertanyaan, bukan mengirim surat. Mohon maaf yang memiliki pertanyaan panjang. Saya butuh waktu untuk membaca. Karena saya harus baca dulu, baca semuanya. Apakah ini pantas untuk ditampilkan dalam pertanyaan atau tidak? Wallahu alam. Jadi lain kali poin-poin pentingnya saja. Tak perlu harus pakai muqaddimah. Suami saya begini Ustaz, lalu dia begini Ustaz, lalu begini Ustaz. Mertua saya begini. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan singkat sebenarnya.
Pertanyaan berikutnya, apabila suami marah dan mendiamkan istri, tapi istri malah ikut mendiamkan suami, apakah ini hal yang benar, Ustadz? Mau diam-diaman? Emang mau berumah tangga itu mau ngapain sih? Seperti yang tadi kita katakan, bahwa Allah menciptakan manusia agar memberikan ujian kepada yang lain, termasuk suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, anak diuji dengan orang tua diuji dengan anak, tetangga diuji dengan tetangganya, pemimpin diuji dengan rakyat, rakyat diuji dengan pemimpin, dan seterusnya. Maka jangan lakukan kesalahan yang sama ketika orang melakukan kesalahan itu kepada kita. Ini kaedahnya. Kita itu sering begini. Saya juga bisa loh kalau Anda lakukan itu kepada saya gitu. Itu tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Kalau orang berbuat salah kepadamu, dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Jangan lawan itu dengan Anda juga berbuat maksiat kepada Allah. Justru kalau orang berbuat maksiat kepada Allah, lawan dia dengan taat kepada Allah. Bisa difahami? Begitu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Engkau tidak pernah menghukum seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah dan menzolimi dirimu lebih daripada engkau taat kepada Allah dalam perilakumu kepadanya. Dan untuk ini saya menasehati semua kita tanpa terkecuali, termasuk saya sendiri, hilangkan sifat egois. Dan hilangkan sifat membela harga diri. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Apa sih harga diri yang harus dibela-bela banget? Terlalu banyak kita sekarang saya, terutama suami ya. Saya kan suami nih, kok diperlakukan seperti ini? Saya kepala rumah tangga, harusnya dia begini, harusnya. Itu harusnya. Tetapi Anda berada di sebuah kehidupan masyarakat yang seperti yang Anda rasakan sekarang. Sehingga kalimat harusnya itu sering tidak berlaku. Kalau kita selalu katakan harusnya, kan nggak pernah kelar. Maka beragama itu adalah berbuat taat kepada Allah, walaupun manusia berbuat maksiat kepada Allah dalam memperlakukan kita. Apalagi urusan suami istri. Lebih lagi itu. Karena percaya tidak percaya hidupmu sengsara kalau keluargamu berantakan. Dan engkau akan menjadi manusia yang sangat bahagia manakala keluarga rukun dan damai. Sekarang didiemin, ikut diemin. Apa nyaman hidup seperti itu? Kalau tidak nyaman, kenapa dilanjutkan? Kenapa tidak minta maaf? Kalau ada salah, bertanya apa yang terjadi. Dan hindari melakukan aksi sebelum bertanya apa yang terjadi. Ini sering terjadi di rumah tangga seperti itu. Misalnya, si istri melakukan sesuatu yang menurut pandangan suami terjadi kesalahan.
langsung diberikan aksi, padahal belum tentu yang dia anggap salah itu si istri melakukan itu karena itu gitu. Belum tentu. Tanya dulu, cross check dulu apakah dia melakukan itu karena memang seperti yang Anda zonkan gitu loh. Iblis bermain loh di sana, Pak. Dan sangat banyak terjadi. Baik suami melakukan kepada istri atau istri melakukan kepada suami. Contoh, suami telepon istri berkali-kali nggak diangkat. Suami langsung, oh pasti ada sesuatu nih. Begitu istrinya pulang langsung dimarah-marahin, kamu nggak ngangkat segala macam. Boleh jadi istrinya tertidur kan? Boleh jadi istrinya tertidur kan? Betul tidak? Jadi tidak mengangkat itu boleh jadi tidak sadar. Tapi oleh karena itu saya katakan tadi, jangan langsung diberikan hukuman dan tindakan kalau belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu ketika seorang sahabat bersalah, Nabi bertanya dulu, ma hamalaka ala ma fa'alt? Apa yang membuat engkau melakukan apa yang engkau lakukan? Nabi bertanya, kenapa melakukan? Salahnya sudah jelas. Namun Nabi bertanya, kenapa? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Sekarang kesalahannya belum jelas. Ada seorang suami yang dimarah-marahi sini ketika pulang karena nggak ngangkat telepon. Padahal kondisinya adalah telepon ketinggalan di mobil. Misalnya seperti itu. Marahnya istri atau sebaliknya marahnya suami tambah masalah. Maka yang benar itu adalah jangan lakukan hal yang salah, yang sama yang dilakukan orang kepada kita. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, apalagi ini adalah rumah tangga yang harusnya dilakukan perjuangan untuk mengarah kepada yang kita inginkan dari rumah tangga yang penuh ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Bagaimana menyikapi istri yang selalu minta cerai? Sudah tak terhitung permintaannya. Alasan meminta cerai hal yang sepele. Itulah untungnya kenapa kalimat talak Allah letakkan di tangan suami. Bukan di tangan istri. Kalau Allah letakkan kalimat talak di tangan istri, semua kita duda udah. Illa man rahimahullah. Allah tahu wanita itu penuh dengan perasaan. Allah yang menciptakan wanita itu. Sering sekali perasaannya mengalahkan logika berpikir yang sehat. Oleh karena itu Allah letakkan kepemimpinan di tangan laki-laki, Allah letakkan kalimat talak di tangan laki-laki, di tangan suami. Dan saya katakan bahwa jangan, yang tadi juga, jangan bela-bela harga diri. Dan jangan melakukan suatu aksi tanpa berpikir matang. Udah sering kali minta cerai, kayaknya mau dirasain juga ini. Udah saya cerai aja biar tahu dia permintaan dia itu nggak bisa begitu. Istrimu bukan musuhmu, saudaraku. Istri Anda adalah orang yang harus Anda perlakukan dengan baik dan benar. Justru Allah memilih engkau sebagai suami untuk tugas itu. Maka bersabarlah. Dan pahami kondisinya yang mungkin terikut perasaan. Saya ingin mengatakan begini.
Orang yang mengucapkan kata-kata dalam kondisi labil, jangan didengarkan kata-katanya. Karena dia mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan labil. Hal yang sama para istri, jangan dengarkan kata-kata suami yang dia ucapkan dalam kondisi labil. Karena bukan dia itu ketika labil itu. Satu. Yang kedua, untuk masing-masing kita, ketika kita labil, jangan ucapkan kata-kata di tengah kelabilan itu. Karena sering kali kata-kata yang kita ucapkan ketika labil, kita sesali setelah kita stabil. Kapan kita labil? Marah, sedih. Ketika kita sedang marah, labil. Jangan ucapkan kata-kata. Tahan kata-kata kita. Karena sering kata-kata yang kita ucapkan ketika kita labil, kita sesali di saat sudah stabil. Maka ketika istri sedang terbawa perasaan dan semacamnya, pahami dia sedang labil. Ketika dia sedang labil, dia minta cerai. Ceraikan saya, tinggalkan saya. Karena wanita itu penuh dengan apa ya? Misteri gitu, apa namanya? Boleh jadi kalimat diminta ceraikan itu maksudnya peluk saya seerat-eratnya gitu loh. Maknanya itu sebenarnya. Cuman kita nggak paham gitu loh. Penuh dengan rahasia. Kalimatnya itu, tinggalkan saya. Namun yang dia inginkan sebenarnya, kita kasihan, lalu kita peluk. Ada apa sayangku, cintaku, misalnya gitu. Ya, anak-anak kecil-kecil ini harus ditinggalkan ini. Tutup kuping. Dan Anda sebagai laki-laki, Allah berikan kekuatan itu, makanya disuruh memimpin. Dan jangan pemimpin malah ngikuti kelabilan istri, malah dikabulkan. Makanya semoga antum berhasil. Kalau memaafkan, campakkan dari hati 100% kesalahan itu, sehingga tidak tersisa kesalahan itu lagi di hati kita. Itu namanya memaafkan. Tapi kalau saya maafkan tapi masih disisakan sedikit. Oke, sekali. Minggu depan, dia minta cerai lagi. Ya, saya maafkan, tinggal sedikit. Masih ada 3%, tambah 5%, tambah 5%, tambah 7%. Lama-lama 100% juga nih barang nih. Kalau ingin memaafkan, maafkan total, tak ada yang tersisa. Sehingga ketika masalah baru datang, masalah baru. Sehingga akhirnya permintaan cerai yang sering dia sebutkan itu nggak pernah ada. Kenapa? Dimaafkan, hilang, datang yang baru. Dimaafkan, hilang, datang yang baru. Dimaafkan, hilang, datang yang baru. Paham? Semoga berhasil. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha mentarbiyah diri kita, hati kita, untuk berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Semoga kita berhasil bertaubat dari dosa-dosa yang kita tahu dan kita masih lakukan dan belum tinggalkan. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah berikan kepada kita ampunan di yaumil hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.